Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi bersama saya Devri, masih di konten tentang SEO. Kali ini saya ingin sedikit membahas ya. Jadi saya baca ada artikel dari surantable.com yaitu selengkapnya dari Google tentang waktu pemulihan pembaruan konten bermanfaat ya. Kalau diterjemahkan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya ya. Ketika ada update algoritma, kemudian website teman-teman ini terkena dampak ya, peringkatnya turun ke halaman 2, halaman 3, atau bahkan ada yang mental. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikannya ke halaman 1 Google? Ya biasanya saya hanya menjawab berdasarkan pengalaman saya. Nah, di sini kita akan coba lihat ya bagaimana tanggapan dari orang Google langsung, yaitu Denny Sullivan. Nanti juga akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Di akhir juga saya akan berikan tips untuk mengembalikan peringkat website Anda ke halaman 1 Google. Sebelumnya, bagi Anda yang ingin bertanya jawab langsung dengan saya, Anda bisa mengikuti program Q&A SEO biasanya secara live setiap hari Rabu. Untuk jadwalnya biasanya akan kami informasikan di grup WA. Bagi Anda yang belum join di grup WA, silahkan join. Linknya nanti akan saya sisipkan di deskripsi YouTube. Atau bagi Anda yang nonton video ini di website devriansa.net, linknya akan saya sisipkan di bawah video ini. Oke, kita coba dulu lihat dari pendapat orang Google langsung. Nah, ini nggak saya baca semuanya, tapi hanya kutipan-kutipan pentingnya saja. Yang pertama yaitu ini ya. Jadi apa yang baru dikatakan Google pada hari Jumat? Saya meliput cerita saya minggu lalu bahwa salah satu penulis konten Morgan Overholt mengatakan bahwa Sullivan mengatakan di sebuah acara bahwa Anda dapat pulih dalam waktu 2 minggu. Nah, jadi kalau menurut Denny Sullivan ya yang dikutip dari kontennya Morgan, website Anda itu bisa pulih dalam waktu 2 minggu ketika website Anda peringkatnya turun atau terkena dampak update algoritma Google. Apakah ini benar ya atau ini hanya mengada-ngada? Oke, kita coba baca lagi. Jadi di sini ada kutipan perkataan langsung dari Sullivan. Nah, ini kita baca di akhir ya. Ya, ini akhirnya seperti ini. Dengan konteks itu, saya seharusnya mengatakan, nah ini kata-kata dari Denny Sullivan, mungkin diperlukan waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan, atau hanya beberapa bulan saja. Ya, mohon maaf untuk itu, tapi juga saya cukup yakin saya menyebutkan dokumentasi kami kepada semua peserta di acara yang saya hadiri. Siapapun yang ingin memahami sistem konten yang bermanfaat, itulah gunanya dokumentasi. Jadi, di sini Denny Sullivan sendiri membantah ya. Katanya dia nggak pernah tuh mengatakan bahwa akan pulih dalam waktu 2 minggu. Yang dia katakan adalah beberapa minggu hingga beberapa bulan. Bahkan menurut dia, sepertinya saya mengatakan akan pulih dalam beberapa bulan. Nah itu ya, ini sebagai acuan dari teman-teman ketika website teman-teman terkena dampak update algoritma Google. Terutama di sini yang dibahas adalah tentang update algoritma konten bermanfaat. Jadi menurut Sullivan sendiri rasanya mustahil ya ketika website Anda 2 minggu itu langsung pulih. Bahkan dia mengatakan bisa beberapa minggu dan dia memastikan sepertinya saya mengatakan bahwa beberapa bulan. Ah mas, website saya bisa kok kemarin pulih hanya dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu. Ya mungkin websitenya turun bukan karena update algoritma Google. Ya itu mungkin-mungkin saja. Nah sekarang coba kita berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, kami juga masih mengelola beberapa website ya, baik website kami pribadi maupun website-website klien. Ketika ada website yang kami kelola peringkatnya turun, terutama ini yang jadi garis bawahnya yang kita garis bawahi adalah turun karena adanya update algoritma Google. Itu bisa membutuhkan waktu beberapa bulan. Jadi jangan harap ketika website Anda terkena update algoritma Google, kemudian Anda perbaiki sekarang, kemudian dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu, websitenya peringkatnya naik. Yang itu jangan harap seperti itu. Karena yang terjadi, sepengalaman kami, bisa naik itu dalam waktu beberapa bulan. Bahkan seringnya ketika ada update algoritma berikutnya, itu baru kembali. Dan di antara jarak update yang satu dengan yang lain, terkadang kan lama ya, bisa beberapa bulan. Jarang sekali adanya update yang berdekatan, kecuali ada di tahun akhir 2023 kemarin. Nah, itu pengecualian. Nah, kalau misalkan tadi, oh saya pernah turun kemudian naik lagi ya, mungkin itu bukan karena dampak update algoritma ya. Tapi yang sekali lagi yang terjadi di pengalaman kami, ketika website yang kami kelola terkena dampak update algoritma Google, itu biasanya pulih dalam waktu beberapa bulan. Seringnya ketika ada update algoritma berikutnya, baru peringkatnya kembali naik.
Jadi jangan berkecil hati ya ketika website Anda kena dampak update algoritma, Anda perbaiki saja, kemudian nanti tunggu sampai ada update algoritma Google berikutnya ya. Kalau perbaikannya benar, insya Allah akan naik kembali peringkatnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, bagaimana tips memperbaiki peringkatnya, terutama yang dibahas di sini adalah kalau website Anda terkena pembaruan konten bermanfaat atau update algoritma konten bermanfaat. Oke, jika memang website Anda terkena dampak update algoritma konten bermanfaat, yang pertama saya lakukan adalah cek dulu nih di Google Search Console. Peringkat mana saja atau keyword mana saja yang peringkatnya mengalami penurunan ya terkena dampak dari pembaruan konten bermanfaat. Jika sudah dapat, Anda masuk ke dalam kontennya dan Anda baca kontennya. Atau lebih enaknya Anda coba cari teman Anda atau orang lain ya untuk membaca konten tersebut. Anda tanyakan, apakah konten ini sudah enak dibaca, sudah nyaman dibaca, atau belum? Ya, kemudian apakah dari konten ini Anda mendapatkan ya, dari teman Anda yang suruh Anda baca tadi, Anda mendapatkan informasi yang bermanfaat atau tidak? Atau informasinya ternyata umum, informasinya sudah banyak website-website lain yang membahas. Atau ada informasi baru. Nah, itu Anda tanyakan. Kalau misalkan dia katakan, ini kayaknya kurang nyaman nih, kurang enak dibaca, atau menurut mereka ini informasinya sudah banyak yang membahas, tidak ada informasi tambahan yang saya dapatkan dari sini, maka Anda perlu perbaiki kontennya. Bagaimana cara memperbaiki kontennya? Nah, yang sering saya katakan terutama di program kursus SEO atau privat SEO, manusia itu sifatnya adalah visual ya. Jadi dia itu melihat dari apa yang dia lihat dulu nih, ya. Seperti apa bentuknya. Contoh, ketika kita masuk ke serentable.com, maka yang dilihat pertama kali adalah tampilan dari website ini. Apakah tampilannya sudah cukup bagus atau belum? Nah, kalau kita lihat dari serentable.com ini, sudah bagus banget ya tampilannya. Ada perpaduan antara warna hijau, warna putih, warna hitam, kemudian ada gambar seperti ini, ya ada di sidebar-nya juga cukup bagus, ditampilkannya seperti ini, ya. Tampilannya sudah cukup oke, tampilannya sudah cukup menarik. Jadi yang pertama kali Anda perbaiki ketika website Anda terkena dampak update algoritma konten bermanfaat adalah tampilan kontennya dulu. Jadi setiap konten yang peringkatnya turun, Anda lihat, Anda perbaiki tampilannya dulu ya. Tampilannya harus cukup oke. Karena walaupun tulisannya bagus, kalau tampilannya kurang bagus, maka orang akan malas bacanya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah tampilannya Anda anggap cukup oke, adalah Anda baca tulisannya. Atau tadi bisa meminta teman Anda membaca isi artikel Anda. Apakah sudah enak dibaca, apakah sudah nyaman dibaca, atau justru tidak enak dibaca. Kalau misalkan tidak enak dibaca, maka Anda perlu perbaiki tulisannya ya, sehingga tulisannya menjadi nyaman dibaca. Ya, bahasanya mengalir lah, seperti itu. Jadi orang tuh kalau baca, ya mau baca terus sampai habis. Ya, apakah sudah seperti itu atau belum? Kemudian juga dari segi paragrafnya, jangan bertumpuk-tumpuk ya, seperti novel itu kan satu paragraf misalkan 10 baris, nah itu jangan. Karena tadi balik lagi ke tampilan. Oke, setelah isi kontennya sudah oke, dibacanya sudah enak ya tadi ya, kemudian juga tampilan dari websitenya atau halaman websitenya sudah cukup bagus, maka baru yang ketiga. Yang ketiga apa? Apakah ada informasi tambahan yang Anda sampaikan di tulisan Anda atau di konten di website Anda? Atau jangan-jangan informasinya sudah banyak yang menuliskannya. Kalau misalkan informasinya sudah banyak yang menuliskannya, maka wajar kalau Anda terkena dampak dari pembaruan konten bermanfaat. Ya, konten Anda dianggap tidak bermanfaat karena sudah banyak sekali website-website yang membahas tentang itu. Terus bagaimana caranya? Oke, caranya misalkan seperti saya ini. Video ini atau konten video ini nanti Anda tinggal tuangkan ke tulisan ya, kalau memang mau kontennya berupa tulisan. Mengutip dari serentable.com ya. Video ini mengutip dari serentable.com, tapi di sini saya menambahkan informasi tambahan yang tidak ada di serentable.com. Apa itu? Yaitu informasi tambahan bagaimana dari pengalaman saya. Ya, kalau tadi kita baca di sini adalah dari menurut Dennis Sullivan ya, orang Google langsung, bahwa 2 minggu katanya, terus dia bantah, kata dia berbulan-bulan. Kemudian saya kasih nih, berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini kan nggak ada ya, di serentable.com ini nggak ada berdasarkan pengalaman saya. Saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya, yaitu berbulan-bulan, bahkan biasanya naik ketika ada update algoritma berikutnya. Itu informasi tambahan yang belum ada di serentable.com dan bahkan juga mungkin belum ada di website-website lainnya, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Yang kedua yang saya tambahkan informasinya adalah bagaimana tipsnya ya. Tips menaikkan peringkat ketika website Anda terkena dampak dari konten bermanfaat ini. Itu yang saya tambahkan. Hasilnya konten ini ya mendapatkan informasi tambahan yang bermanfaat bagi
user saya. Kira-kira seperti itu cara memperbaikinya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga konten kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.